Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang scroll view. Nah, untuk referensi kali ini, kita akan menggunakan Kotlab-nya dari Android, Google Android. Silakan googling dulu untuk Android fundamental. Nah, di sini yang digunakan adalah versi 2. Baik, kemudian ada link menuju ke Android Developer Fundamental Kotlabs, dan satunya lagi berkaitan dengan konsep. Oke, masuk ke bagian Kotlab-nya. Materi hari ini yang akan dikerjakan adalah text dan scrolling view. Nah, untuk sebagai bahan referensi lainnya di bagian konsepnya, silakan dibaca tentang 1.3 text dan scrolling view. Pembahasan kali ini akan banyak berkaitan dengan scrolling view. Nah, ini text dan scrolling view. Text ini sudah banyak kita pelajari. Di sini ada atribut-atribut pada text view yang sering sekali digunakan. Nah, ini kita sudah sering sekali menggunakannya. Ada text, color, appearance, kemudian ada size, kemudian untuk stylenya ada bold, italic, dan sebagainya. Nah, ini silakan dipelajari sendiri dan dibaca lagi. Penjelasannya sangat lengkap sekali. Nah, ini materi kita hari ini, yaitu membuat scroll view. Jadi, kalau kalian pernah menggunakan apps Android dan di dalam activity-nya, kalau diperhatikan ada banyak sekali informasi dan teks yang mana height-nya atau tingginya melebihi tinggi dari device. Jadi informasinya sangat panjang, tingginya juga sangat panjang. Nah, misalnya seperti ini, ada informasi tentang salah satu grup band Beatles yang sangat populer di dunia. Dan di sini informasinya sangat panjang, artikelnya sangat panjang. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan satu komponen, satu view yang dinamakan scroll view. Jadi bisa di-scroll informasinya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di atas layout ada scroll view. Nah, yang perlu diingat di sini
Ini beberapa yang perlu diingat bahwa untuk scroll view, untuk width-nya biasanya match the width of the parent dan penggunaan wrap konten pada layout head-nya. Nah, kita masuk ke Kotlab-nya. Kita masuk ke Kotlab-nya, kemudian di sini silakan dibaca sendiri apa yang akan dikerjakan, kemudian overview. Nah, ini akan dikerjakan. Nah, kemudian masuk ke bagian teks pertama. Nah, ini yang akan benar-benar kita kerjakan. Oke, ini saya close dulu. Close project. Kita tambahkan project baru, start a new project dengan template-nya empty activity, dan kita beri nama bebas. Misalnya saya beri nama saja project scroll view. Finish. Oke. Sinkronisasi. Sambil menunggu sinkronisasi, kita melihat dulu apa-apa yang akan dikerjakan. Langkah pertama tentunya adalah menentukan layout. Layoutnya yang digunakan adalah relative layout. Kemudian text view. Oke, kita tunggu dulu untuk Gradle sinkronisasinya. Kemudian setelah menentukan layoutnya, kita diminta untuk membuat text view. Kita lihat, baik, ini udah siap, dan tentunya untuk bagian layout selalu di bagian resources, sumber dayanya di main. Kemudian kita tentukan dulu yang akan digunakan adalah relative layout. Oke, ini saya buang dulu. Kemudian ini terlihat bahwa ini tidak diperlukan. Indikatornya sudah berwarna abu-abu, dibuang saja. Oke, ini udah siap. Sekarang add a text view element above the hello world. Oke, kita buat dulu text view. Kemudian di sini atributnya sudah ditentukan. Width-nya diminta untuk match parent. Kemudian ID-nya adalah article heading. Saya copy saja. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian backgroundnya color primary.
kemudian text colornya kita belum ada, warna white, ada white, kita ganti saja yang lain masalah warna. Misalnya saya ganti dengan primary dark, kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oke, belum ada teksnya, tidak terlihat, jadi kita tambahkan dulu teksnya. Code-nya di bagian code. Teksnya sendiri adalah article title. Article title. Kemudian stylenya bold. Kemudian appearance-nya, text appearance diminta untuk default device default large. Text appearance titik device default. Text appearance titik device tidak ada ya. Ini mungkin library-nya yang berbeda dengan yang digunakan pada saat pembuatan Kotlab-nya berbeda. Kita tentukan saja satu. Misal saya tentukan text appearance, saya pilih yang large. Oke, udah. Warnanya saya perbaiki dulu. Warnanya diminta untuk warna putih. Kita cari dulu heksanya untuk warna putih. Warna putih. Oke, ini ya. Oke, udah satu yang kita buat. Kita lihat kembali tutorialnya apa yang diminta kembali. Kemudian oke, di bawahnya diminta lagi untuk ditambahkan text view. Oh, sebelumnya ada apa? Sebelumnya, oh ya, saya lupa menambahkan padding. Paddingnya diminta untuk 10 dp, padding 10 dp. Oke, udah. Selanjutnya, oh ini silakan dikerjakan sendiri untuk mengekstrak
Nah, silakan diekstrak resourcesnya seperti ada teks, kemudian juga dimensinya minta untuk diekstrak. Kemudian saya lanjutkan saja ke bagian text view berikutnya. Teksnya diminta untuk artikel subtitle dan posisinya relatif terhadap apa? Di bawah artikel heading. Oke, udah bener. Kemudian apalagi? Kemudian paddingnya ya. Oh, paddingnya kelihatannya harus kita ekstrak supaya tidak supaya lebih baik penulisan kode programnya. Kita ekstrak saja yang bisa kita ekstrak seperti teksnya, kemudian warnanya, warna white, kemudian paddingnya. Nah, paddingnya tadi diminta untuk padding regular. Oke, udah. Di sini di bagian value dan di bagian color sudah banyak ditambahkan resource yang baru. Ada warna putih yang baru kita tambahkan, kemudian dimensinya padding regular, kemudian stringnya article title. Nah, kita kembali lagi ke layout. Oke, udah. Kemudian atributnya dibuat sama, kelihatannya ada apa saja. Ini diminta untuk ID-nya subheading, artikel subheading, kemudian paddingnya sama regular, kemudian text appearance-nya dipilih saja salah satu. Oke, kemudian apa lagi? Diminta apalagi di sini? Width-nya, height, below, padding, text appearance dan sebagainya. Kemudian diminta untuk ekstrak. Oke, silakan diekstrak teksnya. Oke, udah. Kemudian lagi dilanjutkan kembali ke text view berikutnya adalah subtitlenya. Oh sorry, udah ya. Ini subtitlenya sudah. Text view yang ketiga adalah artikelnya. Width-nya kita buat wrap content dan wrap content. Oke, udah. Kemudian posisinya adalah relatif berada di bawah, below subheading. Kemudian teksnya article text article text.
Kemudian apa lagi? Oh, ID-nya. ID-nya adalah artikel. Oke, udah. Saya lanjutkan kembali. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat 3 text view dan saya lanjutkan kembali dan masih menggunakan referensi yang sama. Di sini line spacing extra diminta untuk menambahkan line spacing extra. Oke. 5 SP. Oke, ini tidak diperlukan, kita lewatkan saja.
Nah, bagaimana untuk isinya sendiri? Isinya diminta untuk in the real app the access. Oke, diminta untuk membuka ini. Nah, ini diganti ya. Ini saya ekstrak dulu artikel teksnya. Oke, berhasil dengan baik. Artikel teksnya diganti. Jadi ini ya. Subtitlenya juga diganti. Oh, semuanya diganti. Beatles Anthology titlenya, kemudian subtitlenya, Behind That Locked Door. Oke. Kemudian artikel teksnya sendiri. Oke, saya kopikan di sini. Kita lihat hasil dari layoutnya bagaimana. Oke, ini adalah hasil dari layoutnya. Nah, kemudian apalagi yang diminta? Oke, ini sudah kita kerjakan dengan baik. Nah, ini beberapa ketentuan yang harus diingat dalam menggunakan dan menampilkan string. Nah, ini ada beberapa, silakan dibaca sendiri. Seperti untuk karakter pindah baris, gunakan sebaiknya referensinya adalah gunakan /n new line. Kemudian juga diminta kalau ada apostrophe tanda petik satu di dalam teks, nah, gunakan, harus diikuti dengan operator backslash petik satu. Nah, kemudian juga bagaimana untuk menebalkan kata-kata tertentu, gunakan tag HTML bold. Kemudian begitu juga dengan italic. Kemudian khusus untuk web link diminta untuk menghindari penggunaan HTML tag. Nah, running dulu, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita running dulu. Ini kelihatannya ada padding, saya tambahkan sedikit, saya perbaiki. Di bagian text view article, saya tambahkan padding. Paddingnya sama dengan padding regular. Oke, udah, kita lihat dulu. Nah, sesuai dengan tutorial dan code lab-nya, hasilnya harusnya seperti ini. Kita running ke
virtual device atau kita running ke emulator. Emulatornya adalah BlueStack. Launching, kita lihat hasilnya. Oke, udah berjalan dengan baik. Nah, perhatikan kalau ada beberapa bold ya, ada beberapa bold di dalam teks itu menggunakan tag HTML bold ya, teksnya B. Ini ya. Nah, informasinya kalau terlihat artikelnya sangat panjang sekali, melebihi dari kapasitas dari device-nya sendiri. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya biasanya dengan menggunakan scroll view. Nah, kita tambahkan sedikit scroll view. Sebelum menambahkan scroll view, kita diminta untuk menambahkan auto link. Add Android auto link. Oke, kita tambahkan dan kita ikuti tutorialnya. Di bagian artikel, baik, kita tambahkan auto link. Nah, ini ya, kelihatan bertambah. Oke, jadi automatic link. Jadi kalau ada link di dalam teksnya, maka secara otomatis akan tampil. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali. Diminta untuk apa? Diminta untuk menambahkan scroll view. Nah, scroll view-nya diminta di bagian di bawah subheading. Oke, kita tambahkan. Baik, kita tambahkan ini scroll view. Scroll view biasanya wrap content dan wrap content. Kemudian sekarang oke, kita pindahkan text view-nya, text view artikel, nah, berada di dalam scroll view. Oke, kalau sudah, posisinya ya, kita harus merubah posisinya. Nah, ini posisinya. Kita pindahkan posisi relatif di bawah subheading. Oke, sudah benar dan sudah ada scroll view. Kita lihat berjalan dengan baik atau tidak.
Nah, ini ya, bisa di scroll ke bawah. Lihat ada scrollnya. Nah, nah kemudian masuk ke bagian teks ketiga. Nah, kekurangannya apa? Di sini kekurangannya eh, dijelaskan bahwa di dalam scroll view hanya bisa terdiri dari one child view atau hanya bisa satu komponen. Jadi di dalam scroll view hanya diizinkan untuk satu komponen saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin lebih dari satu komponen? Nah, solusinya adalah menggunakan layout, tambahan layout lagi. Nah, di sini ini terlihat. Tadi didefinisikan bahwa scroll view hanya bisa terdiri dari satu eh, satu komponen. Nah, komponennya apa? Childnya apa? Di sini childnya adalah linear layout. Nah, di dalam linear layout bisa terdiri dari banyak lagi komponen. Nah, hierarkinya seperti itu. Tetap dengan definisi awal bahwa scroll view can contain only one child view. Tidak bisa lebih. Nah, ini contohnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, satu scroll view hanya bisa can contain only one child view. Child view-nya apa? Child view-nya adalah linear layout. Nah, di dalam linear layout yang bisa terdiri dari banyak komponen. Nah, ini dipindahkan subheading-nya. Oke, kita ikuti saja. Saya modifikasi lagi artinya. Jadi di sini di dalam scroll view saya tambahkan linear layout, width-nya match parent. Oke, wrap content, ada tag pembuka dan penutupnya kalau untuk jenis layout. Nah, ini dipindahkan ke dalam linear layout. Oh ya, orientasinya. Orientationnya vertikal. Oke, sudah. Kemudian dipindahkan lagi, di sini diminta untuk subheadingnya. Baik, subheadingnya ikut dipindahkan ke dalam linear layout. Dan sekarang posisinya sedikit berubah, relatif scroll view-nya relatif terhadap article heading. Oke, udah selesai. Dibuat kita running kembali. Hasilnya bagaimana? Oke, ya. Oke, berhasil dengan baik. Kalau diperhatikan, kalau kalian memperhatikan lebih detail, yang tadi yang bisa di scroll hanyalah bagian artikelnya saja. Nah, sekarang setelah modifikasinya, yang bisa di scroll adalah artikel dan subtitlenya. Subtitlenya adalah Behind That Locked Door, Beatles Rarities. Jadi subtitlenya juga ikut
bisa di scroll. Nah, tidak banyak yang perlu diingat untuk materi scroll view. Jadi ini bisa ditambahkan dan bisa juga di atas di bagian pertama di sini. Di sini bisa ada scroll view. Jadi sebelum layoutnya, sebelum menentukan layout, ya bisa saja ada scroll view. Jadi kembali lagi tergantung kebutuhannya. Atau mau di bagian tertentu ditambahkan scroll view juga tidak masalah. Yang penting diingat bahwa ada ketentuan bahwa scroll view, saya garis bawahi bahwa scroll view can contain only one child view, tidak bisa lebih. Nah, bagaimana kalau saya tambahkan di sini? Di sini di dalam scroll view sudah ada satu linear layout dan di bawahnya, di bawah linear layout pertama saya tambahkan linear layout kedua. Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa, karena kembali lagi saya garis bawahi kembali bahwa scroll view can contain only one child. Baik, materi ini sudah selesai. Saya akhiri dengan kata-kata semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat belajar.